Hei, kamu gak apa-apa? Kenapa? Are you okay? Udah berapa sering bohongin diri sendiri, menganggap diri kamu tuh dalam keadaan baik-baik aja? Udah seberapa sering nutupin aslinya diri kamu di hadapan semua orang, sekaligus sama orang tuamu sendiri? Ya, memang kehidupan dewasa itu kita gak bisa nebak ya. Akhirnya akan seperti apa, akan terjadi hal apa dalam kehidupan kita semua gak ada yang tahu. Cuman, yang namanya hidup pasti gak lepas dari hal-hal yang dimana semua itu gak harus melulu tentang kebahagiaan aja. Dan kalaupun emang pada akhirnya tuh harus merasakan terluka, kecewa, lain sebagainya, aku menganggap semua itu adalah perjalanan dari kehidupan. Karena kita gak ada yang tahu. Karena setiap orang tuh memiliki kehidupannya tersendiri. Ya, wajar sih kalau menurut aku, kalau misalnya kamu menganggap bahwa hidup kamu tuh gak seperti orang lain yang jauh dari kata bahagia. Padahal setiap orang tuh memiliki definisi kebahagiaannya tersendiri. Sebagaimana kita menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Ya sebenarnya semua itu gak harus melulu berpatokan sama orang lain. Toh kalau misalnya keadaan kamu lagi gak baik, coba kasih waktu buat dirimu sendiri. Sebenarnya emang berdamai dengan diri sendiri itu adalah hal yang gak mudah. Tapi bukan berarti kamu gak bisa untuk mengontrol dirimu sendiri. Kamu gak bisa untuk menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Stop bilang kalau kamu adalah manusia yang gak beruntung di muka bumi ini. Kamu gak boleh beranggapan seperti itu. Kalau hari ini lagi gak baik, kasih waktu ya buat dirimu sendiri. Kasih waktu agar kamu mampu untuk menghadapi semuanya walaupun itu hanya seorang diri. Ya, dewasa itu kadang kita harus belajar untuk membenahi diri. Bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri, berjuang seorang diri, tanpa bantuan orang lain, dan hanya ada diri sendiri. Hai semuanya, apa kabar? Gimana hari ini? Apakah hari ini jadi hari yang baik buat kamu? Apakah hari ini jadi hari yang penuh kebahagiaan buat kamu? Hari ini gimana? Atau hari ini tuh lagi banyak hal yang ngebuat kamu terluka, kecewa, terus pokoknya mungkin hari ini tuh jadi hari yang gak baik lah buat kamu. Tapi apapun hari yang telah kamu lewati dalam satu hari ini, dan pokoknya setiap hari yang kamu lewati, kamu harus bersyukur di setiap hari yang kamu lewati. Entah itu berakhir gak baik sekalipun, kamu harus tetap bersyukur ya. Karena kita hanya manusia biasa yang gak tahu ke depannya kita akan mengalami hal apa, permasalahan apa. Tapi yang terpenting, tetaplah bersyukur atas apa yang udah kamu lewati sampai detik ini. Kalau misal kamu bilang kamu gak kuat, toh buktinya Tuhan memberikan kamu kekuatan hingga kamu bisa ada di titik sekarang, hingga kamu bisa bertahan di titik sekarang. Itu buktinya apa? Buktinya Tuhan tahu kamu kuat. Buktinya Tuhan tahu kamu hebat. Memang terlihat hebat untuk diri sendiri itu emang mungkin terlihat kayak, ya aku gak bisa untuk jadi hebat untuk diriku sendiri. Terlebih untuk orang lain. Nah itu, jangan terlalu berpaku sama penilaian orang lain. Kalaupun memang ada orang lain yang menilai kamu tuh adalah seseorang yang kurang ini, kurang itu, gak perlu. Karena kita tuh harus fokus sama kehidupan kita sendiri. Oke? Dan apa ya? Dan aku pengen tanya satu hal lagi. Kamu tahu nggak kenapa aku pengen banget bawain podcast tentang kamu nggak apa-apa kan?
Ya, ini adalah salah satu kalimat yang mungkin kita susah ya dapetin kalimat ini dari orang-orang, dari orang terdekat sekalipun. Perihal pertanyaan, kamu gak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah pertanyaan yang dimana gak banyak orang yang menanyakan perihal keadaan kamu. Sekarang aku akan bertanya, gimana keadaan kamu? Apakah kamu dalam keadaan yang gak apa-apa? Apakah kamu dalam keadaan yang baik-baik aja? Kalaupun emang lagi gak baik, gak apa-apa kok. Kamu tuh cuma manusia biasa. Kita semua cuma manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Kita gak bisa selalu menutupi apa yang kita rasakan di setiap harinya. Memang menutupi itu mungkin itu adalah salah satu jalan terbaik. Ya, daripada orang lain tahu, karena pada dasarnya orang lain gak perlu tahu apa yang kamu rasain. Karena orang lain belum tentu paham. Bahkan orang terdekat sekalipun, kadang sebagian dari mereka yang emang tidak memahami apa yang kamu rasakan. Kalau misal ada orang yang bertanya, kamu gak apa-apa, gimana hari ini? Kalau ada apa-apa sharing ya. Pasti itu ngebuat orang-orang yang emang dia tuh udah terbiasa untuk melewati semuanya sendiri, pasti akan ngerasa kayak sedih banget gak sih? Karena aku dapet itu, kayak aku tuh kan survei ya, nggak survei sih, lebih kayak nanya ke beberapa orang perihal pertanyaan yang sama. Kalau misalnya ditanya dengan pertanyaan ini, perasaannya tuh gimana sih? Dan dari mereka bilang, itu ngerasa itu kayak beda banget. Karena memang gak banyak orang yang bisa bertanyakan hal itu, perihal keadaan gitu loh. Hey, memang kadang kita gak tahu ya, setiap hari itu kita akan melewati hal apa, permasalahan apa, terus kehidupan kita bagaimana. Karena ya namanya hidup di fase dewasa itu gak ada yang tahu. Emangnya kita sebagai manusia tahu ya? Kamu deh, emang kamu bisa tahu kehidupan kamu tuh nantinya akan bagaimana? Apakah kamu tahu kalau misalnya nanti kamu akan mendapatkan permasalahan? Kamu tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Iya. Dan lagi-lagi, mungkin dari banyaknya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan, itulah yang ngebuat setiap manusia itu bahwa ujian dan permasalahan itu bukanlah hal yang membuat dirinya tuh lemah. Justru dari hal tersebut tuh, buat aku, itulah hal yang ngebuat diri kita tuh seharusnya bisa lebih menerima akan segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, selalu berusaha baik-baik aja emang gak enak. Rasanya pasti capek banget. Kayak ada rasa capek yang emang gak bisa buat dijelasin. Ya enggak? Ada perasaan yang gak enak yang gak bisa kamu ungkapin. Dan ada pikiran yang dimana pikiran itu tuh gak bisa untuk kamu utarain. Sebenarnya akhir-akhir ini tuh aku lagi sering banget dapat cerita dari kalian-kalian yang ngerasa kalau diri kalian tuh lagi keadaan gak baik. Kemudian kalian tuh cerita sama aku, justru aku ngerasa kayak, oh ternyata kalian sepercaya itu untuk sharing sama aku. Kamu tahu gak sih, buat orang yang udah terbiasa apa-apa tuh sendiri, apalagi buat orang yang dimana dia tuh gak suka cerita sama orang lain gitu. Dan ketika ia berani untuk cerita, percaya deh, ia sudah mengeluarkan energinya untuk cerita ke orang tersebut. Dan itu pasti gak mudah untuk menjadi dirinya yang biasanya tuh apa-apa tuh ditahan seorang diri, itu diceritakan ke orang lain. Dan aku sangat
bersyukur banget bahwa ya ternyata aku bisa menjadi tempat itu. Hey, hari ini lagi capek banget ya. Hari ini lagi banyak banget yang ngebuat kamu rasanya itu hampir ingin menyerah. Entah itu problem dari keluarga, percintaan, pertemanan, pekerjaan, pendidikan. Mungkin ada banyak sekali hal yang saat ini mengganggu pikiran kamu, isi kepala kamu ramai, dan rasanya tuh buat menyelesaikan semua problem yang terjadi dalam kehidupan kamu tuh rasanya kayaknya susah banget. Ibaratnya tuh kayak puzzle. Puzzle itu kan, dia kan tidak tersusun rapi ya. Puzzle itu awalnya tuh ia berantakan, terdiri dari potongan-potongan yang dimana ketika disambung satu sama lain, ia akan membentuk sebuah gambar ataupun sebuah pola. Ya, seperti itu. Memang kehidupan setiap manusia itu kadang bahagia, kadang juga enggak. Mungkin akhir-akhir ini kamu lagi ngerasain hari yang berat banget. Mungkin akhir-akhir ini kamu lagi ngerasain rasa sedih yang dimana itu orang lain gak tahu. Kamu yang terbiasa menahan semuanya seorang diri, kamu yang terbiasa menutupi semuanya seorang diri, ketika di hadapan orang lain, kamu cuma bisa bilang bahwa kamu tuh gak apa-apa. Kamu berusaha untuk menjadi sosok yang dimana sosok bisa mencairkan suasana. Ya, kamu menjadi sosok yang begitu hangat untuk orang lain. Seolah memang tidak terjadi apa-apa dalam diri kamu. Seolah memang kamu tuh dalam keadaan sebaik mungkin. Padahal aku tahu kok. Aku bukan yang menebak-nebak ataupun sok tahu. Tapi pasti ada dalam hati kamu, pikiran kamu, dan perasaan kamu. Rasa yang dimana kamu tuh pengen banget sesekali di ngertiin. Kamu tuh pengen banget sesekali tuh ada yang paham sama diri kamu. Pengen banget ada orang yang tahu bahwa diri kamu tuh kenapa-kenapa. Pengen banget ada orang yang tahu bahwa kamu tuh nggak sebaik-baik aja itu loh. Kamu juga manusia yang lemah. Kamu juga kadang cuma bisa nangis ketika di malam hari. Cuma bisa menutupi semuanya dengan canda dan tawa. Tapi kamu sadar akan hal itu. Hal yang dimana kamu cuma punya diri kamu sendiri. Kamu gak punya orang lain. Ataupun kamu gak punya tempat yang dimana keluh kesah kamu diterima dengan baik. Dan ya, cuma ada dirimu sendirilah. Rasanya emang seenggak itu ya. Dirasain sendiri, dihadapi sendiri, berjuang sendiri, semua dilakuin sendiri. Ngerasa pasti kesepian banget rasanya. Kadang seringkali rasanya hilang arah, gak tahu harus bagaimana, harus kemana. Kamu tahu gak? Kadang perasaan-perasaan gak enak itu adalah perasaan yang Tuhan berikan ke hambanya. Ia mau melihat seberapa kuat dan seberapa sanggup hambanya untuk menghadapi cobaan yang ia berikan. Memang rasanya berat banget. Memang rasanya capek banget. Ada rasa capek yang gak bisa untuk kamu ungkapin. Karena memang kamu udah terbiasa untuk apa-apa tuh seorang diri. Kamu udah terbiasa, mungkin dari dulu sampai sekarang pun, kamu udah terbiasa dengan apa-apa tuh, ya udah, kamu telan sendirilah. Kamu rasain dan kamu perjuangin sendiri, tanpa kamu pernah dikasih kesempatan untuk ngungkapin apa yang kamu rasain. Aku nggak tahu keadaan kamu di sana bagaimana. Aku nggak tahu hari kamu baik atau tidak. Aku juga nggak tahu apakah hari ini kamu mengeluh lagi atau tidak. Apakah hari ini kau menangis lagi atau tidak? Jangan keseringan ngeluh ya. Aku tahu pasti capek banget jadi kamu. Aku tahu rasanya pasti pengen banget teriak kan?
pengen banget bilang sama dunia bahwa kenapa hidup aku harus seperti ini, kenapa jalan aku harus rumit ini, kenapa proses aku harus seberat ini, dan kenapa langkahku harus sesulit ini. Pengen banget bilang bahwa kenapa aku harus punya keadaan yang seperti ini. Hei, ingat ya, mengeluh itu bukan salah satu jalan terbaik. Ya emang aku sadar setiap manusia pasti pernah ada di posisi itu, mengeluh sama keadaan yang sedang ia hadapi saat ini. Cuman, jangan menjadikan kata mengeluh itu sebagai ucapan yang harus selalu kamu ungkapkan. Gak boleh ya. Kamu harus lihat. Coba lihat, sebelum kamu ada di titik sekarang, pasti kamu pernah melewati masa-masa berat. Masa lalu yang pernah kamu hadapi sebelumnya itu pasti lebih berat kan daripada ini. Atau masa kamu saat ini tuh lebih berat daripada masa lalu kamu. Intinya, kamu pasti pernah melewati hari yang buruk, keadaan yang buruk. Semua orang juga pasti pernah kok. Cuman lebih kayak gimana caranya kita dalam menghadapi setiap ujian yang datang silih berganti. Kalau misal kamu bilang kamu gak apa-apa, kamu baik-baik aja, aku tahu pasti itu rasanya menguras energi banget kan buat terus nutupin semuanya. It's okay, gak apa-apa kok. Memang setiap manusia tuh memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada seseorang yang dimana dia tuh lebih suka untuk nutupin semuanya tanpa perlu memberitahu kepada orang lain. Karena orang lain aja belum tentu paham dan mengerti. Ya, aku tahu. Tapi pasti rasanya lama-kelamaan juga capek juga untuk menutupi semuanya. Seolah-olah gak kenapa-napa, pada aslinya kenapa-kenapa. Memang gak apa-apa itu ada kalimat yang sering banget ya diucapin oleh setiap orang. Kamu sering gak bilang itu? Gak apa-apa, setiap orang pasti sering kau bilang itu. Apapun yang terjadi dalam diri kamu saat ini, kedepannya, percaya. Kamu harus percaya setiap proses yang kamu lewati. Kamu gak perlu mikirin proses orang lain tuh jauh lebih mulus daripada diri kamu. Kamu gak perlu terus-menerus bersikap gak apa-apa, padahal kamu kenapa-napa. Menutupi semuanya itu gak apa-apa. Tapi yang terpenting, ketika kamu menutupi semuanya, kamu harus memberikan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Cobalah untuk berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan hal-hal yang mungkin sulit untuk kamu terima. Keadaan yang bikin kamu mungkin ngerasa kayak, aku tuh sulit banget kaper untuk menerima keadaan. Karena memang keadaan aku yang seperti ini. Bukan kamu yang sulit untuk menerima. Bukan kamu bisa dengan mudahnya menyalahkan secara terus-menerus keadaan kamu. Kamu gak bisa selalu menyalahkan keadaan. Karena bagaimanapun juga, Tuhan sudah memberikan problem yang terjadi di setiap diri manusia itu, ya sesuai dengan kehendaknya. Jangan terus-menerus maksain diri kamu untuk terus kuat ya. Kasih waktu untuk dirimu sendiri. Kasih ruang untuk dirimu sendiri. Coba buat diri kamu menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Coba fokus sama diri kamu sendiri dan kebahagiaan diri kamu sendiri. Jangan pernah bilang kalau kamu gak bisa membahagiakan dirimu sendiri. Setiap orang tuh punya caranya tersendiri dalam membahagiakan. Ya intinya, seberapa mampu kita dalam berdamai dengan keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Aku gak bilang kamu lemah, aku juga gak bilang kamu gak mampu. Karena aku selalu percaya, setiap proses yang kamu lewati sampai saat ini itu pasti juga gak mudah. Pasti banyak rintangannya. Dan kamu bisa melewati sampai hari ini aja tuh kamu udah hebat banget. Kasih apresiasi buat diri kamu ya. Gak apa-apa kok untuk gak terlihat kuat. Gak apa-apa untuk menutupi semuanya. Tapi
mulai sekarang, coba untuk menerima hal-hal yang mungkin sulit untuk kamu terima. Oke? Mungkin gak pernah bosan ya dengar kalimat yang dimana aku selalu percaya sama kalian. Aku selalu percaya sama kamu. Karena aku selalu percaya gitu loh. Karena, jadi kebanyakan karena nih. Karena buat aku, tugas aku tuh bukan ngebuat kamu tuh berubah gitu. Tugas aku di sini sebagai seseorang yang bisa ada ketika di malam hari, ketika kamu butuh aku. Aku ada sebagai teman kamu. Dan aku selalu nerapin itu, dan dimana aku pengen ngasih hal-hal positif dan manfaat untuk semua orang. Cobalah untuk menjadikan diri kamu dengan versi yang lebih baik lagi ya. Gak apa-apa kok, kalau misalnya mau nangis lagi gak apa-apa. Kalau misalnya mau bilang kamu lagi kenapa-napa gak apa-apa. Memang ada banyak hal emang keadaan yang harus kita persingkat dengan kalimat gak apa-apa. It's okay. Gak perlu malu kalau misalnya keadaan kamu seperti ini. Gak perlu malu kalau orang lain jauh lebih bahagia daripada kamu. Bukan berarti kamu gak beruntung, melainkan memang proses kamu aja yang sedikit berbeda. Udah ya, jangan ngeluh lagi. Kamu harus yakin dong sama dirimu sendiri. Dan tadi juga pas aku live TikTok ada yang nanya, kunci kebahagiaan itu apa? Dan aku akan jawab, kebahagiaan itu ada dalam dirimu sendiri. Kita gak bisa mengharapkan kebahagiaan itu selalu dari orang lain datangnya. Kebahagiaan dari orang lain itu anggaplah sebuah bonus. Karena bagaimanapun juga, kunci kebahagiaan itu ada dalam dirimu sendiri. Kalau kamu mampu membuat dirimu bahagia, berarti kamu mampu menciptakan kebahagiaan dirimu sendiri. Itu. Dan sekarang coba untuk tarik nafas, buang, bilang terima kasih sama diri sendiri karena udah mampu bertahan dan melewati semuanya hingga sejauh ini. Jangan pernah capek untuk terus berjuang walaupun seorang diri. Jangan pernah capek jadi orang baik walaupun harus tersakiti. Dan juga jangan pernah menyerah walaupun banyak sekali kalimat mengeluh yang selalu kamu ucapkan. Kamu gak sendirian, Tuhan selalu bersamamu. Semangat ya orang hebat. Aku bukan bermaksud untuk kamu ngikutin omongan aku, cuma lebih kayak, ayo kita sama-sama bangkit. Ayo kita sama-sama sembuh. Setiap orang itu punya lukanya tersendiri. Dan setiap orang juga pasti bisa menyembuhkan apapun yang menjadi luka dalam dirinya. Oke? Makasih ya udah dengerin episode aku hari ini. Makasih juga karena gak pernah capek untuk nunggu updatean terbaru dari podcast aku. Jujur aku seneng banget bisa nemenin kalian malam hari ini lagi. Rasanya kayak kangen banget. Pokoknya kalau nggak upload tuh sekangen itu sih. Semoga kalian nggak bosen ya. Dan jangan lupa juga buat follow podcast aku lainnya tersedia di Spotify tentang luka. Terus Instagram aku kalau kalian mau sharing apapun. Dan TikTok aku supaya aku bisa berinteraksi lagi sama kalian. Seneng kan kalau misalnya kita interaksi itu bisa lewat suara di live TikTok. Pokoknya semuanya udah tertera di link deskripsi ya. Makasih. Dan buat penutup mungkin aku pengen ngasih pesan yang dimana semoga kalian hari ini dalam keadaan baik, terus akan mendapatkan banyak kebahagiaan, dan juga sehat-sehat ya buat kalian semua di sana. Terima kasih udah mendengarkan episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.